Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa, urusan harga minyak goreng ternyata masih berlanjut. Presiden Joko Widodo kini memerintahkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk menyelidiki dan mengendalikan lebih dalam urusan distribusi minyak goreng yang sempat diatur oleh pihak pengeruk cuan tak bermoral. Nah, yang jadi pertanyaan pemirsa, mengapa Luhut yang ditugaskan oleh Presiden untuk mengatasi problematika minyak goreng? Bukankah ada Kementerian Ekonomi yang terkait? Apakah ada konektivitas mafia minyak goreng dengan unsur yang lebih politis? Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Hendry Satrio, pengamat komunikasi politik. Selamat pagi, Mas Hendry. Salam sehat, Mas. Selamat pagi, Mbak Eva. Salam sehat juga. Mas ya, tadi sudah disampaikan oleh Reno, ini menjadi pertanyaan juga bagi masyarakat ya, dilibatkannya Luhut dalam kasus minyak goreng, apakah bisa dimaknai Presiden tidak puas bahkan tidak percaya pada menteri lainnya yang dari awal mengurusi minyak goreng, Mas Hendry? Ya, itu secara kasat mata vonis yang bisa dibaca oleh masyarakat dari Presiden Jokowi kepada para menteri yang menangani minyak goreng itu, Eva. Nah, sekarang kan pertanyaannya banyak nih, kenapa kemudian harus Pak Luhut lagi gitu? Apakah Pak Luhut yang paling mengerti tentang minyak goreng ini? Apakah Pak Luhut pembantu Jokowi yang baik atau teman Pak Jokowi yang baik gitu ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya menambah misteri dalam penanganan minyak goreng ini juga, Mbak Eva, Mas Reno. Karena kalau tadi apa yang dilakukan oleh Pak Luhut sekilas ya, melakukan koordinasi dengan aparat polisi, TNI, kemudian kepala daerah, itu juga dilakukan oleh Mendak Lutfi dan Menko Erlangga misalnya. Bahkan Menko Erlangga sempat bicara langsung dengan para petani sawitnya, tapi ternyata kan nggak ampuh dan kemudian Pak Jokowi menyerahkan ini ke Pak Luhut gitu ya. Dan ternyata jurusnya juga sama menurut saya, nggak ada yang berbeda. Nah, saya membacanya ada beberapa catatan. Yang pertama ini adalah masalah kewibawaan pemerintah gitu ya. Mungkin dianggap oleh para pemain minyak goreng ini atau minimal oleh Pak Jokowi, Pak Luhut masih punya wibawa lebih besar di mata para pemain minyak goreng dibandingkan Erlangga dan Mendak Lutfi gitu. Nah, kemudian catatan berikutnya, kalau kemudian Pak Luhut banyak sekali dipercaya oleh Pak Jokowi, so artinya agak lucu kalau kemudian menteri-menteri yang sudah tidak dipercaya tetap stay di kabinet. Harusnya membantu meringankan beban Pak Jokowi ya, dengan mengundurkan diri semula dari kabinet, karena toh pekerjaan Anda sudah dikerjakan oleh menteri lainnya. Nah, memang Pak Luhut ini bukan hanya pembantu yang baik menurut saya, tapi dia juga teman yang baik buat Pak Jokowi. Kalau pembantu yang baik memang hanya sebatas mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Jokowi sebagai presiden. Tapi teman yang baik ini bisa tampil ke muka, kemudian pasang badan dan mau menyelesaikan beberapa hal yang memang bukan tugas dia secara ansih gitu. Nah, ini yang sebetulnya kalaupun Pak Luhut mampu menyelesaikan kisruh minyak goreng ini, satu sisi bagus, tapi di satu sisi juga jadi lucu pemerintahannya Pak Jokowi, karena ternyata di dalam deretan banyak sekali menterinya Pak Jokowi, justru Pak Luhut yang pegang peranan penting gitu. So artinya sebetulnya kalau Pak Jokowi mau bila melakukan reshuffle, jumlah menterinya bisa langsung berkurang tuh. Karena banyak hal ternyata bisa diselesaikan oleh Pak Luhut. Ini istimewa sekali Pak Luhut ini. Kalau saya di akun Twitter saya, Satrio Henry, menyebutnya seperti kotak P3K. Jadi semuanya ada, semua obat ada di Pak Luhut dan sering berhasil gitu. COVID yang paling dekat ya. Nah, ini kita lihat juga minyak goreng bagaimana, karena banyak sekali yang diberikan, sumber daya air pun Pak Luhut yang pegang. Baik, Mas Hendry, tadi Anda mengatakan ada dua istilah ya, tidak hanya pembantu yang baik tetapi juga teman yang baik begitu. Ada beberapa tokoh yang juga mengatakan, pengamat politik begitu juga mengatakan bahwa Luhut ini dipilih karena dia sosok yang bisa menerjemahkan kemauan presiden. Anda sepakat dengan hal ini?
Kalau soal menerjemahkan, menurut saya banyak menteri yang bisa. Tapi menteri yang wibawanya terlihat lebih kentara mungkin ya di antara para pemain minyak goreng ini, mungkin Luhut Binsar Panjaitan. Karena sudah jadi rahasia umum orang terdekat dari Pak Jokowi adalah Pak Luhut gitu ya, bukan Erlangga apalagi Lutfi gitu. Mungkin orang akan beda ketemunya impresinya pada saat orang bicara dengan Pak Luhut atau dengan menteri-menteri lainnya gitu. Sama lah Reno, seperti misalnya kita ada teman kita yang dekat dengan atasan kita kemudian diberikan tugas untuk memimpin regu yang ada kitanya gitu. Itu kalau orangnya dekat dengan atasan kan kita akan lebih mendengarkan karena dia terlihat lebih punya wibawa gitu kan dibandingkan misalnya ditugaskan orang lain gitu. Nah ini pertanyaan juga sebetulnya harusnya dengan ditunjuknya Pak Luhut seperti ini kemudian ternyata jurusnya juga sama Menko Erlangga dan Mendak Lutfi bersuara gitu. Kalau saya sih hal yang paling dekat yang harusnya mereka lakukan berdua sejoli ini kan sebetulnya tamparan keras nih. Tugas mereka kemudian diambil alih, diserahkan ke Menko lainnya. Agak lucu kalau mereka nggak mundur ya. Mungkin jabatan menteri itu adalah suatu hal yang luar biasa sehingga nggak ada lagi tuh rasa malu mungkin dalam diri para menteri yang diberikan tugas, yang dicabut tugasnya itu. Baik. Mas Henry, tadi Anda sampaikan bahwa ini sebetulnya adalah tamparan keras ya. Nah, apakah sebetulnya langkah Presiden Joko Widodo lebih memilih menunjuk menteri lain, yakni yang Anda sebut tadi P3K, Menteri Luhut, daripada mengevaluasi kinerja menteri yang memiliki tugas mengurusi minyak goreng, itu adalah langkah yang tepat? Saya sih menilainya tepat karena dalam reshuffle kan pasti Pak Jokowi menimbang banyak hal, bukan hanya subjektivitas dan kinerja, tapi kan juga kestabilan politik ya, terutama dalam koalisi pendukung Pak Jokowi. Erlangga Hartarto Golkar, sementara Mendak Lutfi kan katanya dicitrakan PKB gitu ya. Bayangkan kalau misalnya apalagi Erlangga yang ketua umum Golkar itu kemudian kena reshuffle, mungkin imbasnya akan kemana-mana gitu. Pertimbangan-pertimbangan ini yang menurut saya dilakukan oleh Pak Jokowi sehingga ya sudahlah nggak perlu reshuffle tapi kemudian dicabut tugasnya diserahkan ke menteri yang lain gitu. Nah kalau saya sih lebih ke menterinya yang dicabut itu gitu. Kalau kemudian kepercayaan presiden tidak ada di Anda gitu ya, dan semua orang, seluruh rakyat Indonesia tahu Anda tidak capable di mata Pak Jokowi, terus masih mau tatang petenteng sebagai menterinya Pak Jokowi kan aneh juga gitu. Jadi menurut Anda harus mundur nih, Mas Henry? Ya sebaiknya sih mundur aja, kecuali punya alasan tertentu, misalnya Menteri Erlangga atau Menteri Lutfi kemudian tampil ke publik mengatakan, oh bukan hanya Pak Luhut yang ditugaskan, kami juga tetap ditugaskan untuk menangani kisruh minyak goreng, jadi kami ini semacam triumvirat gitu ya, Luhut, Erlangga dan Lutfi gitu penangan. Nah itu bisa saja, tapi sampai hari ini kan nggak ada komunikasi apa-apa dari Erlangga maupun Pak Lutfi gitu. Itu yang menurut saya sih catatan-catatannya memang kombinasi Erlangga Luhut ini sudah berhasil dalam penanganan COVID gitu. Nah, apakah kemudian penanganan minyak goreng ini juga ditangani oleh sejoli ini? Kan sampai hari ini kita tahunya yang diberikan tugas adalah Pak Luhut, sementara Menko Erlangga dan Mendak Lutfi belum bicara apa-apa tentang penunjukan ini gitu. Menurut saya sih kalau mereka tampil, oh enggak kok ini bukan diserahkan, kami bertiga ini diserahkan. Nah itu akan berbeda persepsi masyarakat atau opini masyarakat terhadap penanganan minyak goreng oleh pemerintah. Jadi bukan hanya oleh Pak Luhut, tapi ternyata triumvirat nih bertiga gitu yang mereka melakukannya. Ya, Mas Henry, kalau kita lihat tadi seperti Anda bilang bahwa Luhut ini ditunjuk hampir di berbagai hal begitu ya, koordinator PPKM, kemudian terkait dengan sumber daya air begitu. Nah kalau apa-apa semuanya terpusat ke Menko Marves ini, ke Luhut Binsar Panjaitan, apakah ini tidak kemudian berpengaruh, berdampak pada distrust masyarakat terhadap kabinet yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo karena semuanya terpusat ke Luhut? Ya distrust sudah pasti, itu kan makanya tadi saya katakan akhirnya Pak Luhut ini sangat besar sekali di mata
orang-orang yang akan bekerja sama dengan pemerintah karena dianggapnya dialah orang yang paling dipercaya oleh Jokowi, sehingga pada saat ada menteri lain muncul ya nggak dianggap tuh menterinya, antar aja lah belum Pak Luhut gitu kan. Nah ini makanya hal-hal ini sebetulnya mungkin ini ciri khasnya Pak Jokowi. Kalau kita di rakyat kan yang penting kan beres aja gitu. Terserah lah Pak Jokowi mau bikin strateginya seperti apa. Hanya memang harus diwaspadainya kan begini, Mas Reno, Mbak Eva. Waktu 98 reformasi itu terjadi reformasi karena memang ada kelangkaan barang-barang bahan pokok, waktu itu telur dan susu, ya susu formula. Terus kemudian juga naik tuh harga-harga sembako sehingga masyarakat bergolak, terutama dimotori oleh emak-emak ya. Nah ini juga nampaknya Presiden Jokowi berhati-hati sekali supaya tidak terjadi pergolakan di masyarakat. Jadi makanya ingin sekali cepat-cepat untuk ditangani ini kisruh minyak goreng, dan saya mengapresiasi kejaksaan juga begitu cepat menindaklanjuti keinginan Pak Jokowi ya, ditangkap beberapa tersangkanya gitu ya. Kemudian aparat juga bekerja dengan baik. Nah tadi pertanyaannya, emangnya jurus kerjasama dengan aparat ini tidak dilakukan oleh Pak Lutfi dan Pak Erlangga? Ini dilakukan juga gitu, tapi kenapa kemudian Pak Luhut ini pede melakukan hal yang sama gitu ya? Dan nampaknya sementara aparat ini kok lebih patuh ya dengan Pak Luhut dibandingkan menteri-menteri yang lain. Ini adalah imbas strateginya Pak Jokowi sih, karena apa-apa balik lagi ke Pak Luhut. Ya, Mas Hendri, penunjukan Luhut untuk terlibat dalam penyelesaian masalah minyak goreng ini diharapkan menjadi langkah terakhir begitu ya untuk bisa menyelesaikan masalah minyak goreng dan supaya harapannya ini juga bisa terselesaikan. Nah, apakah ini juga sebagai salah satu strategi dari Presiden Joko Widodo untuk menyelamatkan citranya di masa injury time jabatannya sebagai presiden? Oh iya, ini pastinya gini loh, kan dalam sejarah itu tidak pernah ditulis keberhasilan dan kegagalan menteri ya. Yang ada adalah keberhasilan atau kegagalan presiden. Makanya Pak Jokowi ingin sekali di masa injury time ini justru mencetak gol-gol cantik gitu ya. Bukan malah jadi blunder, kebobolan, jadi kalah dan jelek tercatat dalam sejarah. Nah, ya setiap pemimpin pasti punya pemain andalan. Nah, ini pemain andalannya ya Luhut Binsar Panjaitan. Jadi ya kita saksikan aja. Jadi sekarang sih ya mohon maaf para menteri yang lain kalau kemudian wibawa Anda lebih rendah saat ini di mata masyarakat, atau mohon maaf juga para menteri yang kemudian diambil wewenang dan tugasnya sih memang lebih baik mundurkan diri, membantu Pak Jokowi meringankan beban gitu. Kecuali itu tadi, Anda tampillah, komunikasilah ke masyarakat, jelaskan bahwa enggak kok itu nggak diambil, kami bertiga triumvirat nih membantu presiden untuk mengatasi masalah minyak goreng ini gitu ya. Baik. Ya, kita harapkan ini masalah minyak goreng segera selesai dan juga kita nantikan gol cantiknya di masa injury time ini. Terima kasih Mas Hendri Satrio, pengamat komunikasi politik, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat Mas Hendri. Salam sehat Mbak.